Yang sedang menyimak video ini, kemungkinan besar sedang merasakan ikatan jiwa yang sangat kuat dengan seseorang, atau merasa telah bertemu dengan belahan jiwa. Dalam video kali ini kita akan membahas secara tuntas tanda-tanda pasti telah bertemu dengan twin flame si kembar jiwa, si belahan jiwa sejati, sekaligus membedakannya dengan hubungan soulmate maupun karmik. Banyak orang bertanya-tanya, apa sebenarnya tanda utama telah bertemu dengan twin flame? Sebagian besar orang percaya bahwa tanda utamanya adalah perasaan familiar atau déjà vu. Padahal rasa déjà vu juga bisa muncul saat kita bertemu dengan soulmate atau ikatan karmik. Artinya, sensasi tersebut bisa terjadi pada anggota keluarga jiwa manapun. Akibatnya banyak orang terkecoh, tanda yang dikira sebagai twin flame ternyata berasal dari hubungan karmik. Hubungan karmik memang sangat intens dan mirip dengan belahan jiwa sehingga sering dianggap sebagai twin flame palsu. Oleh karena itu, video ini hadir untuk membantumu mengenali jawabannya secara pasti. Catatan penting sebelum kita mulai, video ini secara khusus ditujukan untuk kamu yang berperan sebagai si pengejar dalam dinamika twin flame, karena dua alasan utama. Pertama, kesadaran diri. Pengejar biasanya langsung menyadari dan merasakan kehadiran kembar jiwanya sejak perpisahan pertama. Sementara itu, seorang pelari umumnya belum bisa menerima fakta ini sebelum mengalami proses hancurnya ego. Kedua, fokus pada pembenahan diri. Seorang pengejar paham fokus utamanya bukanlah mengejar pasangan melainkan membenahi diri sendiri. Sebab dia sadar sang twin flame adalah cerminan fisik dari dirinya sendiri di dunia 3 dimensi. Namun jika kamu yang sedang menyimak saat ini adalah seorang pelari, tetaplah menyimak video ini sampai selesai karena kita juga akan membahas ringkasan penting untuk membantumu memastikan apakah dia twin flame sejatimu. Tanda pertama kamu telah bertemu dengan twin flame sejati adalah munculnya pertumbuhan pribadi dan lahirnya cinta diri. Saat mengalami perpisahan pertama dengan kembar jiwa, perasaan yang sangat asing dan berat biasanya akan muncul. Kamu merasa seperti tenggelam dan memasuki fase yang disebut Dark Night of the Soul atau malam gelap jiwa. Pada titik ini kepanikan membayangi karena merasa tidak bisa hidup tanpa orang tersebut. Namun perlahan sesuatu yang menakjubkan terjadi. Kamu mulai merasakan ikatan yang semakin dalam bukan hanya dengan kembar jiwa tetapi juga dengan diri sendiri dan seluruh alam semesta. Kamu mulai menyadari sebuah kebenaran besar bahwa dirimu adalah bagian dari alam semesta yang terwujud dalam bentuk fisik. Proses ini mendorongmu untuk terus belajar, mulai membaca, meneliti dan bermeditasi. Semua hal tersebut makin memperkuat keyakinan bahwa kamu dan kembar jiwamu sebenarnya tidak pernah benar-benar terpisah secara energi. Ketika kamu mulai melepaskan ego dan tidak lagi terobsesi pada sosok fisiknya, disitulah rasa cinta pada diri sendiri mulai tumbuh dengan indah. Alasan utama mengapa hal ini terjadi adalah karena kamu menghadirkan kembar jiwa ke dalam hidup ini sebagaimana cara alam semesta mengingatkan kembali siapa dirimu yang sebenarnya. Seperti yang sering saya sampaikan dalam video-video sebelumnya, kembar jiwamu adalah wujud pengakuan mutlak atas dirimu sebagai bagian dari alam semesta. Mungkin hal ini tidak kamu sadari sejak awal secara logika, tetapi secara energi ikatan itu selalu bekerja sepanjang perjalanan hidupmu. Hal inilah yang menjadi perbedaan besar antara hubungan karmik dan twin flame. Dalam hubungan karmik, ketika perpisahan terjadi, kita umumnya tidak mengalami pertumbuhan jiwa yang mendalam. Yang tersisa seringkali hanyalah rasa marah, kepahitan, rasa benci atau bahkan sikap apatis. Meskipun kita berharap bisa memetik pelajaran dari hubungan tersebut, prosesnya tidak pernah membawa pertumbuhan spiritual yang menyeluruh seperti saat kita berpisah dari twin flame. Twin flame adalah cerminan identik dari diri sendiri, melalui ketakutan dan ketidakamanan yang dipantulkan kembali kepadamu. Kamu akhirnya menyadari satu hal penting yaitu tidak ingin terus berada dalam kondisi seperti itu lagi. Kondisi inilah yang memaksamu untuk mengubah perspektif baik dalam cara berinteraksi dengan orang lain maupun cara memperlakukan diri sendiri. Kamu mulai tumbuh ke tingkat pendewasaan yang belum pernah kamu capai sebelumnya. Dan luar biasanya,
pertumbuhan itu makin mendalam setiap kali kamu mengalami fase perpisahan dengan kembar jiwa. Bisa dikatakan, fase perpisahan dengan Twin Flame terasa seperti terapi pamungkas. Fase ini mampu menyentuh dan menyembuhkan luka serta memperoleh pelajaran karma inti yang paling dalam, sesuatu yang bahkan belum pernah tersentuh oleh metode terapi biasa. Pertemuan dengan Twin Flame pada dasarnya memberimu kemampuan untuk terhubung dengan cinta diri secara universal dan pertumbuhan spiritual yang nyata. Jadi, jika kamu tidak mengalami hal tersebut selama fase perpisahan, besar kemungkinan kamu belum bertemu dengan kembar jiwamu yang sejati. Sekali lagi saya tekankan di sini, jika kamu tidak mengalami perubahan menuju cinta pada diri sendiri, maka orang yang kamu kira kembar jiwa bukanlah kembar jiwa sejati. Lantas bagaimana dengan si pelari? Sebanyak apapun kamu meyakinkannya bahwa kalian berdua adalah Twin Flame, si pelari akan menyangkalnya secara mentah-mentah, atau mungkin menyetujuinya di bibir saja tanpa benar-benar memahaminya. Pelari baru akan benar-benar sadar setelah mengalami fase hancurnya ego dan merasakan besarnya kekuatan pasrah. Pada titik itulah pelari baru memahami secara utuh bahwa kamu adalah kembar jiwanya. Bagi seorang pelari, langkah kepasrahan ini tidak hanya membantu kalian berdua menuju proses penyatuan, tetapi juga membedakan hubungan Twin Flame dengan soulmate. Dalam hubungan soulmate, ego biasanya akan berjuang mati-matian untuk mempertahankan dirinya, dan si pelari cenderung terus menolak untuk sampai pada titik pasrah. Namun semakin banyak waktu yang kalian habiskan bersama secara energi, semakin si pelari tidak punya pilihan. Getaran kalian berdua akan saling meningkat begitu tinggi, hingga tidak satu pun yang bisa berfungsi lagi dengan pola pikir dunia 3 dimensi yang lama. Maksudnya begini, si pelari akan dipaksa untuk membedakan antara hubungan soulmate dan Twin Flame. Sulit baginya menerima Twin Flame karena soulmate terasa sefrekuensi atau bisa memenuhi egonya. Tetapi kehadiran kembar jiwa terus-menerus memaksanya menilai tidak lagi berdasarkan pola pikir 3 dimensi. Inilah yang membawanya kepada kepasrahan. Berikut ringkasan cara membedakan karmik, soulmate, dan Twin Flame. 1. Jika kalian berdua berpisah karena salah satu sudah tidak memiliki rasa secara fisik, ini adalah hubungan karmik. 2. Jika kalian berdua telah berhubungan selama bertahun-tahun tanpa perpisahan lalu akhirnya berpisah, ini adalah soulmate. 3. Jika selama perpisahan kalian berdua terjebak dalam ego 3 dimensi dan tidak tumbuh selain hanya belajar satu pelajaran dasar, ini adalah hubungan karmik. 4. Jika selama perpisahan kalian berdua tidak merasa terdorong untuk meneliti, belajar dan merefleksikan diri, ini adalah karmik atau soulmate. 5. Jika selama perpisahan kalian berdua merasa lebih terhubung dengan alam semesta, lebih terikat dengan sesama, egomu mulai runtuh dan mulai merasakan cinta tanpa syarat untuk diri sendiri. Selamat, kamu telah bertemu dengan Twin Flame sejati.